seperti itu. Jangan lupa prinsipnya, berhenti sejenak, lihat respon anak dan tanggapi bagaimana sih mereka. Kalau mereka senang, ulang lagi. Kalau misalnya atensinya kurang melihat kita, lakukan kembali. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tarmiji Taher. Saya adalah seorang okupasi terapi di Kota Palangkaraya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang selalu nonton atau support channel YouTube ini. Semoga channel YouTube ini bermanfaat untuk semua yang menonton dan semua yang menyaksikan. Di video kali ini adalah video lanjutan untuk menirukan suara. Nah, kali ini menirukan suara huruf konsonan. Saran saya, tonton dulu video yang menirukan huruf vokal. Karena huruf vokal adalah tahapan sebelum huruf konsonan. Langsung saja, mari kita mulai. Oke, nah sebelum masuk ke aktivitasnya, saya mau kasih sedikit pendapat dulu. Sebelum melatih anak dengan huruf konsonan, lebih baiknya tahapannya adalah kita melatih mereka pada huruf vokal, yaitu A, I, U, E, O. Kalau misalnya punya bahan atau punya kemampuan itu, kita mau ke konsonan nih udah mulai enak. Jadi anak-anak kita lebih senang menirukannya. Yang paling penting juga, sebelum melakukan semua aktivitas, dapatkan atensi anak agar melihat kita dan merasakan bahwa kita sedang berinteraksi dengan mereka. Jangan sampai mereka lagi kondisi yang tidak nyaman atau kondisi yang tidak fokus, akhirnya kita memaksa untuk latihan. Nah, itu tuh kurang baik dan tidak menyerap dengan baik kemampuan itu kepada anak kita. Langsung saja, aktivitas ini adalah aktivitas sederhana yang mungkin ini adalah pendapat saya. Jadi kalau misalnya ada pendapat yang lain boleh. Ini adalah aktivitas yang mungkin bisa diikuti di rumah dan bisa diulang kembali. Ada dua aktivitas sederhana untuk melatih huruf-huruf konsonan ini. Yang pertama, kita bisa bermain peran kembali. Jadi kita bermain pura-pura menirukan suara-suara hewan. Misalnya gini, kita punya gambar hewan atau kita punya boneka hewan. Misalnya saya punya boneka sapi misalnya. Boneka sapi. Nah, ini contoh ya boneka sapi. Kita langsung labelin sapi. Suaranya gimana ya sapi? Mo. M-O. Nah, itu mo. Suara sapi. Mo. Terus tuh kayak suara kucing. Misalnya kita mau ganti hewan setelah sapi mau kucing. Kucing gimana suaranya? Meow, meow, meow. Nah, seperti itu. Jangan lupa prinsipnya, berhenti sejenak, lihat respon anak dan tanggapi bagaimana sih mereka. Kalau mereka senang, ulang lagi. Kalau misalnya atensinya kurang melihat kita, lakukan kembali. Bisa dengan sapi, bisa dengan suara kucing, suara anjing juga bisa nih. Guk, guk. Nah, itu huruf G. Guk, guk, guk. Udah punya kemampuan O, pas saat G-nya enak. Guk. Nah, setelah itu misalnya punya mau ayam, bisa juga kukuruyuk. Kukuruyuk. Atau misalnya kukuruyuk susah, kita bisa petok, 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 petok. Nah, itu juga bisa latihan menggunakan hewan-hewan sederhana yang ada di sekitar. Misalnya mau hewan lagi yang lain-lain juga boleh. Prinsipnya, gunakan kata-kata yang sederhana dan tidak terlalu sulit, tidak terlalu banyak pergerakan bibir. Jadi jangan terlalu
banyak gerakan-gerakan merubah gerakan bibir. Kalau misalnya kayak sapi kan mo, nah itu lebih mudah. Kalau misalnya anjing kan kayak guk guk, nah itu lebih mudah untuk anak mengolah otot-otot bagian mulutnya seperti itu. Aktivitas yang kedua, ini dengan media benda-benda sekitar. Misalnya nih, kita punya jam dinding misalnya. Nah, nih, ini misalnya jam dinding nih, kita pegang jamnya. Terus kita kasih tahu ke anak bunyinya tek tok tek tok tek tok tek tok tek tok. Seperti itu. Berhenti sejenak, lihat respon anak. Kalau misalnya mereka penasaran, lakukan lagi. Terus ajak mereka untuk mencoba. Gimana sih bunyi jam? Tek, tok, tek, tok, tek, tok. Nah gitu. Misalnya udah jam, misalnya kita mau bunyi pintu. Coba kita ketok pintunya. Tok, 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 tok. Nah gitu. Jadi kita buat bunyi-bunyi sederhana dari benda-benda yang memang benda sekitar yang berbunyi. Gitu. Misalnya kayak kita jalan juga bisa tuh dengan bunyi tek tok 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 pak 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 pak. Nah, gitu. Bisa juga dengan bertepuk tangan dengan bunyi-bunyi sederhana. Kalau misalnya orang tua semua punya aktivitas-aktivitas tambahan, boleh ditaruh di kolom komentar. Kita berdiskusi bersama-sama bagaimana sih aktivitasnya. Mungkin itu saja videonya. Kalau misalnya nanti ada tambahan aktivitas atau sesuatu yang menyenangkan kembali, kita buat video-video selanjutannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.